Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ada dengan NIM A501241444. Baik, di sini saya akan memenuhi mata kuliah kajian lingkungan hidup yang diampu oleh Bapak Sahyadi SPD MPD. Baik, selamat datang di dokumentasi saya yang mengenai pencemaran lingkungan hidup yang dimana saya mengandung di sungai. Sungai ini terletak di Desa Batu Kuya, sebut saja Kali Taba. Sungai dan laut adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Selain menjadi sumber air dan pangan, mereka juga merupakan ekosistem yang mendukung keberagaman hayati. Namun, semakin hari kita melihat betapa besar pencemaran yang terjadi, yang semakin mengancam kelestarian ekosistem ini. Saya, mahasiswa Universitas Tadulako, merasa prihatin dengan kondisi ini dan ingin mengajak kalian semua melihat lebih dekat bagaimana pencemaran di sekitar kita mempengaruhi sungai dan laut, serta apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Melalui video ini, saya ingin memberikan gambaran jelas mengenai dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup, khususnya di sungai yang terletak di Desa Batu Kuya, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan laut dan sampah plastik dan dari limbah-limbah industri. Yang kedua, menyoroti di mana masalah pencemaran yang terjadi di wilayah ini termasuk penyebab dan dampak bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Dan yang ketiga, mendorong aksi nyata melalui edukasi tentang cara-cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran seperti pengelolaan sampah, kampanye kebersihan, dan perlindungan sumber daya alam. Selanjutnya, yang dapat ditemukan dalam pencemaran sungai dan laut di sekitar wilayah Batu Kuya yaitu yang pertama, sampah plastik yang mencemari perairan, di mana seperti botol, kantong plastik sering dibuang sembarangan ke sungai atau laut. Sampah ini tidak hanya mencemari air, tetapi juga membahayakan kehidupan biota laut seperti ikan, penyu, dan burung laut yang bisa terperangkap atau mengonsumsi plastik. Dampak dari ini semua yaitu yang pertama, kerusakan ekosistem akuatik. Sampah plastik merusak habitat alami dan mengganggu proses alami di perairan. Dan yang kedua, ancaman bagi kesehatan manusia. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan yang akhirnya dikonsumsi manusia. Dan yang kedua, seperti pencemaran minyak oil spill. Permasalahan yang terjadi akan tumpahan minyak dari kapal atau pabrik yang beroperasi di sekitar wilayah pesisir sering mencemari laut. Minyak yang tumpah akan mengampung di permukaan air dan membentuk lapisan yang dapat membunuh organisme laut yang terpapar. Ini akan berdampak kerusakan habitat di mana terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem laut lainnya bisa rusak parah akibat paparan minyak. Dan yang kedua, ancaman terhadap kehidupan laut di mana banyak spesies laut seperti ikan dan burung laut mati karena terkontaminasi minyak. Selain itu, minyak juga menghalangi proses fotosintesis tanaman laut yang mengurangi oksigen dalam air. Terus yang terakhir, di mana pembuangan limbah domestik yang tidak terkelola. Ini akan bermasalah kepada pembuangan limbah rumah tangga seperti sabun, deterjen, dan limbah rumah tangga lainnya ke sungai atau laut. Masalah pencemaran sungai dan laut yang juga mempengaruhi kehidupan manusia, yang
di mana paparan penyakit pencemaran sungai dan laut terutama dari limbah domestik, limbah industri, dan sampah plastik dapat mengkontaminasi air dengan bakteri, virus, dan patogen berbahaya. Masyarakat yang mengandalkan air sungai atau laut untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk mandi, mencuci, atau konsumsi, berisiko terpapar penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Contohnya seperti di beberapa daerah yang mengandalkan air sungai untuk kebutuhan air bersih, peningkatan bakteri dan patogen karena pencemaran dapat menyebabkan wabah penyakit yang dapat membahayakan kesehatan warga. Dan yang kedua, keracunan akibat mikroplastik, di mana plastik yang mencemari laut dapat terurai menjadi mikroplastik yang masuk ke dalam rantai makanan melalui ikan atau hewan laut lainnya. Jika manusia mengonsumsi, dapat terjadi keracunan jangka panjang yang berpotensi merusak sistem pencernaan dan memengaruhi hormon tubuh. Dan yang terakhir itu di mana biaya kesehatan yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya kasus penyakit terkait pencemaran air, biaya pengobatan dan perawatan kesehatan akan meningkat. Di mana masyarakat yang terpapar air tercemar dapat mengalami masalah kesehatan jangka panjang yang membutuhkan biaya medis yang sangat tinggi. Solusi yang dapat diterapkan oleh diri saya sendiri yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah itu dapat menggunakan tas belanja kain, botol minum yang dapat digunakan ulang, dan wadah makanan yang ramah lingkungan. Akan berdampak mengurangi jumlah sampah plastik yang akhirnya mencemari sungai dan laut. Dan yang kedua, mengelola sampah dengan baik, memisahkan sampah organik dan non-organik, serta membuang sampah pada tempatnya. Akan berdampak mengurangi limbah yang mencemari lingkungan, yang mempermudah proses daur ulang. Dan solusi untuk komunitas, di mana yang pertama itu mereka dapat melakukan kampanye pengurangan sampah plastik, menyelenggarakan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya plastik sekali pakai dan menjaga mereka beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan, yang akan berdampak mengurangi volume plastik yang dibuang ke sungai budaya hidup lebih bersih dan ramah lingkungan. Dan yang kedua, pembuatan infrastruktur pengelolaan sampah yang baik, di mana membangun dan memperbaiki sistem. Pencemaran sungai dan laut merupakan masalah serius yang mempengaruhi tidak hanya ekosistem perairan, tetapi juga kehidupan manusia. Sampah plastik, limbah industri, erosi, dan tumpahan minyak mengancam kualitas air, kesehatan manusia, dan keberlangsungan hidup biota laut. Dampaknya dapat dirasakan alam, bentuk peningkatan penyakit, kerusakan ekonomi, penurunan hasil tangkapan ikan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan masyarakat pesisir. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga keberhasilan dan ekosistem lingkungan. Pencemaran yang kita lihat hari ini adalah hasil dari aktivitas kita, dan hanya melalui tindakan kolektif kita bisa memperbaikinya. Mari mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempat, serta mendukung kebijakan pengelolaan limbah yang lebih baik. Tiap langkah kita, sekecil apapun, akan membawa perubahan besar untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat, bersih, dan aman bagi generasi mendatang. Mari peduli karena lingkungan yang bersih adalah investasi masa depan kita.